Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Aprizon. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan. Kimia adalah pelajaran pertama di kelas 10 ya, tentang hakikat ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, dulunya di SMP mungkin siswa-siswi kami sudah belajar, namun masih tergabung dalam IPA terpadu bersama fisika dan biologi. Kali ini kita akan mulai dulu atau sekedar mengulangi materi di SMP, apa sebenarnya kimia itu, atau membahas tentang apa. Pertama, ketika kita tanyakan kepada umum apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata kimia, itu kebanyakan yang berpikiran bahwa kimia itu sangat identik dengan bom atau bahan peledak. Ada lagi yang berpikiran bahwa kimia itu adalah zat-zat yang terkandung pada makanan atau pengawet, pemanis buatan, penyedap, dan sebagainya. Ada lagi yang terbayang adalah obat-obatan atau cairan-cairan pembersih misalnya, atau desinfektan, deterjen yang ada di rumah kita. Atau malahan ketika mendengar kata kimia yang terbayang itu adalah cairan-cairan yang ada dalam laboratorium. Ada juga yang berpikiran seperti racun-racun, zat-zat yang berbahaya. Nah, sebenarnya itu semua memang termasuk bahan-bahan kimia. Tapi kimia itu tidak hanya identik dengan zat-zat berbahaya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan kita tidak bisa lepas dari kimia. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan pada saat tidur juga berkaitan dengan kimia. Karena semua materi yang di alam ini merupakan objek kajian kimia. Misalnya kita bangun, bernapas, atau bahkan waktu tidur juga bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu semua adalah bahan-bahan kimia. Termasuk kita minum air putih, itu juga merupakan bahan kimia, di mana rumus kimianya adalah H2O. Jadi tidak benar ada benda, ada produk yang tidak mengandung bahan kimia. Yang benar itu adalah mungkin produknya atau makanannya tidak mengandung bahan kimia berbahaya, atau tidak mengandung bahan kimia sintetis atau bahan kimia buatan, atau tidak mengandung bahan pengawet misalnya. Nah, itu mungkin yang lebih tepat. Kimia sebenarnya dalam Wikipedia Indonesia itu dijelaskan bahwa cabang ilmu pengetahuan fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, topik-topiknya misalnya seperti sifat-sifat materi, cara pembentukan ikatan kimia, dan sebagainya. Kadang-kadang juga disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam lainnya, termasuk fisika, geologi, biologi. Kimia asal katanya diambil dari bahasa Arab alkimia, atau yang merupakan turunan juga mungkin dari bahasa Yunani atau bahasa Mesir kuno, yang memang waktu itu sudah mulai berkembang kimia. Di sini arti kata alkemi itu adalah dituangkan bersama-sama atau dituangkan ke dalam cetakan, karena memang perkembangan kimia dulunya itu berkaitan dengan proses-proses peluburan logam. Salah seorang kimiawan yang terkenal atau ilmuwan yang terkenal di bidang kimia dari Arab itu adalah Jabir bin Hayyan, yang dikenal juga merupakan bapak kimia modern, yang pendiri labor pertama yang mungkin melakukan penelitian-penelitian tentang kimia. Sebelumnya sebenarnya sudah banyak berkembang, namun tidak terbelajari mungkin dengan baik. Kita lanjutkan. Jadi kita bisa simpulkan atau definisikan kimia itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi. Jadi apa saja yang pelajari, mungkin susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, juga energi yang terlibat dalam perubahan materi tersebut. Nah, itu yang menjadi pokok kajian dalam kimia ini. Kemudian kita lanjutkan, materi dan perubahan materi. Apa sebenarnya materi itu? Kalau kimia mengkaji tentang materi, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Arti katanya ya mungkin materi ini adalah seluruh benda-benda yang ada di alam ini. Benda yang ada di alam ini seluruhnya adalah materi. Jadi dapat berwujud padat, cair maupun gas. Contohnya air, itu juga materi.
tanah, bebatuan, logam-logam, bahkan gas-gas di udara itu juga merupakan materi. Contohnya gas itu memiliki ruang dan memiliki massa, menempati ruang dan memiliki massa. Misalnya gas LPG ketika kosong ya tabungnya mungkin lebih ringan, ketika diisi ya tentunya bertambah berat. Gas-gas lain misalnya gas pada balon udara juga memiliki massa. Mengapa bisa terbang ya? Karena massanya lebih rendah daripada massa udara. Lanjutkan. Materi digolongkan ada yang merupakan unsur, zat tunggal, misalnya besi, tembaga, oksigen, dan seterusnya yang ada dalam tabel periodik unsur. Jadi setiap unsur itu ada nama dan lambang unsurnya. Kemudian ada yang digolongkan senyawa. Senyawa ini adalah gabungan beberapa unsur, 2 atau lebih yang terjadi melalui reaksi kimia. Contohnya air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Rumusnya H2O. Garam dapur NaCl. Ya, rumus senyawanya NaCl atau asam sulfat H2SO4, karbon dioksida CO2 dan sebagainya. Ada lagi yang digolongkan sebagai campuran, yaitu gabungan beberapa unsur atau senyawa yang tanpa mengalami reaksi kimia, hanya bergabung saja atau bercampur saja tanpa reaksi kimia. Kalau campurannya menyatu atau homogen itu disebut dengan larutan, contohnya air tambah gula diaduk dan tidak bisa dibedakan mana air, mana gulanya. Nah, itu namanya larutan atau campuran homogen. Tapi kalau campurannya tidak menyatu, misalnya pasir dicampurkan dengan air ya tidak menyatu, itu namanya campuran heterogen. Materi dapat berubah, jadi dibedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa bedanya? Perubahan fisika atau perubahan fisik itu hanya merupakan perubahan wujud saja. Secara kimia struktur materinya tidak berubah. Kalau es kita biarkan mencair menjadi air. Walaupun es itu juga struktur kimianya H2O, hanya wujudnya dalam padat, sementara air cair. Ataupun air didinginkan jadi es, air dipanaskan menguap menjadi uap air. Nah, itu semua merupakan perubahan fisik atau perubahan fisika. Lilin meleleh. Nah, wujudnya berubah, tetapi secara struktur kimia tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia ini merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Secara kimia struktur materinya berubah. Materi hasil perubahan tidak sama dengan materi awal. Contoh besi berkarat. Nah, jadi besi dengan karat itu struktur kimianya berbeda atau senyawanya berbeda. Atau kayu yang terbakar menjadi arang. Yang antara kayu dengan arang itu secara struktur kimiawinya ya pasti berbeda. Nah, ini yang namanya perubahan kimia. Dan perubahan kimia juga tidak bisa kembali ya, tidak bisa kembali lagi berubah menjadi aslinya. Tentunya harus ada mengalami reaksi-reaksi yang lain. Jadi contohnya kayu terbakar menjadi arang, jadi nggak bisa lagi arangnya dirubah menjadi kayu. Kemudian ciri-ciri terjadi reaksi kimia. Setiap perubahan kimia ya pasti terjadi reaksi kimia. Ciri-ciri terjadi reaksi kimia itu terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, mungkin juga ada terbentuk gelembung-gelembung gas, terbentuk endapan. Nah, itu mungkin merupakan ciri-ciri terjadinya perubahan kimia. Walaupun tidak semuanya terjadi sekaligus, misalnya kita campurkan dua zat, ternyata suhunya naik. Walaupun warnanya tidak berubah, tapi suhunya naik. Misalnya yang tadinya kita campurkan suhunya 25 derajat Celcius tambah 25 derajat Celcius, dua cairan menjadi panas dia tabung reaksinya, berarti terjadi reaksi kimia. Atau juga yang lain, perubahan warna, gelembung gas, dan endapan. Ilmu kimia itu banyak juga cabangnya ya. Ada kimia fisik, kimia organik. Kimia fisik membahas tentang energi, itu kaitan ilmu fisika dalam kimia. Kimia organik itu membahas tentang zat-zat, senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup seperti hidrokarbon atau senyawa-senyawa karbon lainnya. Kimia anorganik itu kimia yang mempelajari tentang senyawa-senyawa atau materi-materi di luar dari makhluk hidup. Contohnya batu-batuan, mineral, dan sebagainya. Sementara cabang kimia analitik itu khusus membahas tentang proses-proses reaksi-reaksi analisis dari zat-zat senyawa-senyawa kimia. Kemudian ada biokimia yang kaitannya
reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Ada lagi radiokimia, itu yang bahas tentang kimia inti, reaksi-reaksi kimia inti. Ada lagi kimia farmasi, kimia pangan, dan sebagainya. Terkait dengan hal ilmu kimia ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam rumah tangga saja, itu seperti sabun, minyak, makanan, baterai, itu semua adalah hasil dari kimia. Bidang industri, pemurnian logam, pembuatan plastik dan sebagainya. Masuk juga bidang iptek. Misalnya banyak ilmuwan yang sekarang berusaha menciptakan bahan bakar ramah lingkungan. Itu juga peran dari ilmu kimia. Bidang farmasi dan kesehatan ya seperti pembuatan obat-obatan, jelas ya. Di awal tadi juga sudah disampaikan. Di bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk-pupuk, insektisida dan sebagainya. Bahkan di bidang seni juga ada peranan kimia seperti cat-cat, lukis, lampu hias, kembang api, itu juga merupakan produk-produk yang berkaitan dengan kimia. Jadi kesimpulannya, kimia tidak hanya membahas tentang zat-zat berbahaya, namun kimia sangat dekat dengan kehidupan. Bahkan kita tidak bisa lepas dari kimia. Semua yang ada di alam ini merupakan materi, dan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Materi dapat berupa unsur, senyawa, campuran. Materi dapat berubah, baik perubahan fisika maupun perubahan secara kimia. Jadi kimia sangat berperan bagi kehidupan kita. Penggunaan bahan kimia harus sesuai dengan fungsinya agar tidak membahayakan. Jadi tidak benar kalau kimia itu berbahaya ya, cuma hanya penggunaannya saja. Kalau memang kebutuhannya misalnya formalin, pengawet mayat, ya tidak boleh digunakan untuk makanan, itu contohnya. Maka selama ini kimia itu identik dengan barang-barang yang berbahaya, sebenarnya penggunaannya saja yang tidak tepat. Baik, untuk pertemuan pertama kita cukupkan sekian. Kita akan bahas tentang keselamatan laboratorium pada video berikutnya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.